Ya teman-teman, selamat datang di KP ketiga kita dan KP terakhir kita sebelum kuis dan UTS. Dimana di sini aku sama Leo bakal melanjutin pembahasan kita mengenai soal Hachiko untuk transaksinya kali ini karena setupnya udah kita selesai di Jumat kemarin. Nah, di sini pertama kalian buka dulu Accurate, kemudian kalian klik yang Open Existing Company karena kita mau buka perusahaan yang udah kita bikin. Untuk filenya kalian bisa download di WA yang udah aku kirim ya, yang Hachiko Company GDB, yang tipe filenya GDB. Itu ada di WA, kalian bisa download itu. Udah aku kasih yang setupnya udah selesai. Jadi kita tinggal lanjutin aja untuk transaksinya. Nah, di sini caranya klik yang titik-titik 3 ini, kemudian cari di tempat kalian download. Nah, di sini aku ada nama filenya Hachiko Company GDB. Kalau udah kalian bisa double klik atau klik open sama aja. Nah, lalu kalian klik OK. Kalau udah kalian isi password itu sama kayak user ID-nya. Nah, di sini OK. Kalau kalian mau cek setup kita kemarin, caranya setup, klik tab setup di sini, lalu quick setup. Nah, di sini pilih Inggris, lalu selalu pilih advanced setup. Ini untuk kita ngecek setup kita aja dan untuk kalian belajar lagi atau review. Di sini bisa di next aja kalau kalian mau belajar silakan. Terus kalau kalian mau coba ulang cara import COA dan customer vendor silakan. Di sini udah lengkap ya teman-teman. Customer kita sama vendor kita. Kemarin kan kita cuma ngisi satu aja kan, satu customer, satu vendor karena waktunya nggak sempet. Nah, di sini udah lengkap. Cara ngisinya kalian bisa belajar lagi. Kalau udah sampai step 9, karena jasa cuma sampai step 9 aja, kalian klik yang last, lalu finish. Nah, di sini kita mulai untuk masukin input transaksi jurnal transaksinya. Nah, caranya klik yang general ledger, lalu pilih yang journal voucher. Nah, kalau kita cek di sini number vouchernya 1013, artinya udah ada number voucher sebelumnya. Kalau kita klik di sini, kita lihat, nih udah ada nih, dia otomatis dari Accurate, masukin jurnal-jurnal untuk opening balance. Nah, untuk opening balance, kita sebelum memulai jurnal transaksi kita yang di soal, kita wajib masukin 3. Apa aja tuh 3? 3 itu kita mindahin saldo fixed asset ke OBE, terus yang kedua mindahin saldo depreciation ke OBE, sama yang ketiga itu mindahin saldo dari OBE ke retained earnings. Nah, pertama kita ganti dulu tanggalnya, karena transaksi kita itu bulan 1 Januari 2024, maka kita ganti tanggalnya 01 2024. Nah, deskripsinya memindahkan saldo fixed asset ke OBE. Ini wajib ya, ini jurnal wajib sebelum kita masuk transaksi. Nah, fixed asset kita ada apa aja? Kita lihat di sini. Fixed asset kita itu ada tanah, peralatan, bangunan, sama mobil sedan. Berarti kita masukin tanah, lalu peralatan, terus bangunan, sama mobil sedan. Nah, kreditnya adalah OBE, Opening Balance Equity. Ini untuk kreditnya. Nah, debitnya sesuai yang di COA yang udah kita hitung aja. Ini semua udah kita hitung, kalian bisa sambil lihat Excel kita kemarin. Udah aku kirim juga di grup WA. Kalian boleh cek aja. Di sini tanahnya itu 500 juta. 500 juta. Kemudian peralatan 80 juta. Bangunan 230 juta. Dan terakhir mobil sedan itu ada 140 juta.
Kalau udah kreditnya, kalian tinggal samain di pojok kanan bawah ini samain sama debitnya. Berarti kreditnya adalah 950 juta. Kalau udah kalian kebawahin terus ke atasin. Nah, kalian pastiin udah di balance, baru kita bisa save and new. Kalau udah, kita lanjut untuk jurnal wajib kedua, yaitu accumulated debt, di mana tanggalnya kita ubah 1 Januari 2024, kemudian deskripsinya memindahkan saldo SCDPRE ke OBE. Berarti di sini ada opening balance equity di debit, lalu akumulasi penyusutan kita di kredit. Kenapa di kredit? Karena kalau akumulasi kan bertambahnya di kredit. Dia akun kontra, walaupun dia aset, tapi dia akun kontra, jadi ini nanti masuknya di kredit. Ini akumulasi penyusutan mobil sedan, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk kreditnya, akumulasi penyusutan bangunan itu 174, 895, 174, 895, 833. Kemudian untuk mobil sedan itu ada 70 juta. Peralatannya ada 37 juta. Nah, untuk debitnya, lihat di pojok kiri sih. Di pojok kanan sini aja yang bawah. Untuk nyamain debitnya. Berarti debitnya 281, 895, 833. Kalau udah kalian bisa diklik ke bawahin. Nah, di sini kita lihat udah balance ya, teman-teman. Kalau udah balance, berarti kita bisa save and new. Nah, lalu kita masukin jurnal wajib ketiga, yaitu tanggalnya 01/01/2024. Description-nya memindahkan saldo OBE ke RE. RE itu return earnings ya. Nah, berarti memindahkan saldo OBE ke RE, berarti opening balance equity pada return earnings. Nah, kalau kita cek untuk saldonya, itu kalian bisa klik list, chart of accounts. Nah, di sini kita lihat cari yang namanya opening balance equity. Nah, ada ya saldonya 315, 547, 429. Berarti kita masukin ke jurnal kita saldo yang ini 315, 547, 429. Kita mau bikin OBE kita tuh 0. Nah, kita masukin ke jurnal voucher, balik lagi caranya klik yang di sini kiri, terus masukin 315, 547, 429. Kreditnya juga 315, 547, 429. Kalau udah kalian ke bawahin lalu ke atas. Nah, kita bisa save and new. Lalu kita balik ke chart of account kita. Caranya pindah aja ke tab ini. Di tab yang chart of account ini. Nah, kita refresh. Di refresh, kita lihat ya opening balance equity kita udah 0. Dia udah pindah ke return earnings nih. Dari yang tadinya ke OBE ke return earnings. Berarti udah selesai. Baru dari sini kita bisa lanjut ke transaksi. Dari sini kita bisa masuk ke transaksinya. Untuk 3 jurnal tadi wajib ya teman-teman. Wajib dimasukin. Berarti untuk tanggal pertama itu 1 Januari 2024. Masukin 1 Januari 2024. Description-nya kita baca nih. Di tanggal 1 ini Hachiko melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya pada transaksi yang dilakukan di Bank Hana. Nah, pokok pinjaman yang dibayarkan sepenuhnya melalui transfer Bank Hana, sedangkan untuk bunganya dibayarkan secara tunai. Berarti kita tulis deskripsinya membayar pinjaman dan bunga Bank Hana. Untuk akunnya berarti kita pertama bayar utang bunga banknya dulu. Berarti akunnya utang bunga Bank Hana, karena dia bilang untuk bunganya itu dibayarkan secara tunai, berarti kreditnya adalah kas tunai, karena kita bayar bunganya pakai kas tunai. Lalu
kita taruh lagi di debitnya, yaitu pinjamannya. Pinjaman itu kan diabetes, diabetes saldo normalnya di kredit. Kalau kita bayar, berarti dia pindahnya di debit. Berarti utang Bank Hana, karena dia bilang transfer, bayarnya pakai transfer Bank Hana, berarti kreditnya adalah Bank Hana. Nah, debit kreditnya berapa? Kita lihat di Excel perhitungan kita. Kita udah hitung kemarin untuk utang bunga bank itu nih. Utang bunga bank itu udah kita hitung. Caranya, kalau kalian lupa, nominal utang bank kita dikali 6% kali 1/12 karena kita cuma bayar sebulan. Itu udah kita hitung di sini ya, nomor 11. Nih. Jadi utang bank kita dikali 6% kali 1/12 karena kita bayarnya satu bulan doang. Berarti nominal untuk utang bunganya 196.875. 196.875 di kreditnya samain 196.875. Nah, untuk utang Bank Hana berarti cek aja kita juga udah hitung utang Bank Hana di sini. 39.375. Semuanya ada di Excel ya. Kalian bisa cek lagi rumus-rumusnya kalau lupa dapat dari mana. Kalian review ulang sendiri aja. Tapi kalau ada kesusahan atau ada bingung, kalian boleh chat kita berdua. Boleh chat salah satunya aja ya. Nah, kalau udah, kita bisa ke bawahin, lalu ke atasin, lalu save as new. Di sini kita pindah ke soal kedua. Berarti soal pertama udah selesai. Soal kedua itu tanggal 2 Januari 2024. Kita ganti tanggalnya. Lalu, deskripsinya dia bilang, menerima uang muka untuk jasa kimono dress dari Koju Ryota untuk 10 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024. Nah, harga jasa kimono dressnya itu adalah 600.000 per orang. Tapi uang muka yang diterima itu cuma 500.000 melalui transfer Bank Hana. Nah, jadi ceritanya kita itu nerima uang DP buat jasa yang belum kita lakuin. Nah, untuk itu kita tulis deskripsinya menerima DP atas jasa Koju. Nah, akunnya yang di debit berarti kan dia bilang melalui transfer Bank Hana. Bank Hana kita bertambah dong. Bank Hana bertambah di debit, kita tulis aja. Nah, kemudian kreditnya bukan pendapatan jasa karena kita masih belum melakukan jasa ini. Kita ngakuinya di tanggal 11 nanti. Sekarang kita cuma mengakui pendapatan dibayar di muka doang. Pendapatan diterima di muka, maaf. Nah, kalau nanti jasanya udah kita lakuin, baru deh kita balikin akun pendapatan diterima di mukanya yang tadinya di kredit bertambah di kredit kita balik jadi debit kemudian baru deh kita akun pendapatannya itu nanti tunggu di tanggal 11 saja kalau kalian bingung. Untuk sekarang kita fokus ke tanggal 2 karena kita belum melakukan jasanya maka kita mengakui pendapatan diterima di muka aja. Nah, nominalnya itu adalah sebesar 500.000 yang udah kita terima secara benar-benarnya, secara realnya. Jadi kita isi 500.000, kreditnya juga sama 500.000. Nah, untuk tanggal 2 Januari selesai. Kalau udah ke bawahin lalu ke atasin, kemudian save as new. Tanggal 2 selesai, kita bisa lanjut ke tanggal 3. Kita ganti tanggalnya 03/01/2024. Untuk description-nya kita lihat nih. Melakukan pelunasan utang kepada Fudosan Corp sebesar 1 juta eh, Jepang yen, ya. Jepang yen. Nah, di mana pembayaran tersebut akan dilunasi melalui Bank Hana dan Bank Daichi dengan perbandingan 12:88. Berarti kita tulis deskripsinya melakukan pelunasan utang Fudosan. Nah, account number-nya berarti karena dia bilang pelunasan utang kan selalu normalnya di kredit. Kalau dibayar berarti di debit. Kita tulis utang usaha. Nah, harusnya ini disuruh isi subsidiary ledger. Subsidiary. Makanya kita pindah ke pojok kanan. Lalu kita pilih siapa yang kita bayar, yaitu Fudosan. Diklik aja Fudosan. Kemudian kita isi untuk kreditnya, kita bayar pakai Bank Hana dan Bank Daichi. Jadi Bank Hana dan Bank Daichi.
Nah, untuk nominalnya, berarti utang usahanya yang kita bayar adalah 1 juta. Kita tulis 1 juta. Lalu dia bilang pakai perbandingan nih. Bang Hana 12, Bang Daci 88. Berarti caranya 1 juta dikali untuk Bang Hana dikali 12 per total perbandingan mereka 100 kan. Nah, berarti 1 juta kali 12 per 100. Nanti dapat hasilnya 120 ribu. Yep, 120 ribu. Nah, berarti untuk Bang Daichi, kebalikannya 1 juta kali 88 per 100. Nanti dapat 880 ribu. Kalau udah, kalian ke bawahin, lalu ke atasin. Berarti tanggal 3 udah selesai. Nah, kalau udah bisa save and new. Nah, lanjut ke transaksi yang keempat berarti. Itu tanggal 5 Januari 2024. Nah, kita baca nih. Asuka Benjiro melakukan sewa mermaid dress untuk acara ulang tahun Sweet Seventeen seharga 15.445.000. Nah, Asuka Benjiro ini melakukan pembayaran dengan dua cara, yaitu secara tunai melalui Bank Hana sebesar 15% dan Bank Daichi sebesar 40%. Serta sisanya akan dilunasi bulan depan. Jadi caranya, kita isi dulu deskripsinya. Melakukan sewa kepada Asuka. Gini aja. Nah, untuk debitnya, karena kita menerima pakai Bank Hana dan Bank Daci, dan sisanya itu bulan depan, berarti kita tulis debitnya Bank Hana, Bank Daichi, berarti sisanya itu, kalau dia bilang melunasi bulan depan, berarti masuknya di kita itu adalah piutang. Berarti di sini piutang usaha JPY. Ini pasti disuruh isi subsidiary ledger. Utang dan piutang pasti selalu disuruh isi subsidiary ledger. Pilih yang Asuka Benjiro. Lalu ke bawah kita ada terakhir kreditnya yaitu pendapatan sewa, karena dia bilang mermaid dress, berarti pendapatan sewa mermaid dress. Nah, nominalnya kita isi yang kita ketahui dulu, yaitu pendapatannya kan. Pendapatannya itu sebesar 15.455.000. Nah, dia bilang itu kalau untuk Bank Hana 15%. Berarti 15.455 kita kali 15%. Nanti dapat hasilnya 2316.750. Untuk Bank Daichi juga sama. Karena dia bilang 40%, berarti 15.455 kali 40%. Nanti dapat hasilnya 6178.000. Nah, untuk sisanya, untuk piutang, itu dia bilang sisanya berarti bisa kalian caranya 40 tambah 15 kurang 100, 100 kurang 15 kurang 40, itu berarti sisanya 45 ya harusnya. 45 mungkin. Kalau salah ya hitung aja. Nah, kalau ini atau cara lainnya itu kalian bisa hitung dari sini. 15.455 dikurang 8.94750. Nah, tinggal dikurang aja mana yang kalian merasa lebih cepat. Nanti dapat hasilnya 6950 250. Kalau 6950 250. 6950. 15.445. 15.455.000. Nah, di sini kita lihat debit kreditnya udah balance ya. Berarti nominal kita udah bener. Kalau udah save and new. Sebentar, ternyata masih kayaknya tipe deh. Oh, tipe. Ini harusnya 15.445.000. Nah, ini harusnya udah benar. Oke. Nah, kalau udah berarti 5 Januari selesai. Kita lanjut ke tanggal 7 Januari 2024. Kita ganti dulu tanggalnya 7 Januari 2024. Nah, di mana di tanggal 7 Januari ini dia bilang Hachikoko menerima pesanan jasa
sewa ball gown dress untuk tanggal 20 Januari 2024 dari si Aaron. Nah, si Aaron ngasih uang panjar. Uang panjar itu sama aja kayak uang DP. Sebesar 20 juta secara tunai. Nah, uang panjar tersebut merupakan 40% dari total pelunasan keseluruhan. Jadi dia nerima pesanan tapi belum melakukan pesanan tersebut. Nah, dia cuma nerima DP-nya aja. Dimana kalau yang tadi aku bilang, kalau pendapatan sewanya itu belum terrealisasi, kita anggap sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi kita tulis deskripsinya, menerima pesanan dari Aaron Furio. Nah, untuk akunnya karena kita nerima secara tunai, dia bilang, berarti di DP-nya muncul kas tunai. Nah, kemudian berarti di kreditnya pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Nah, sebesar eh sebesar 20 juta. Ke bawahin lalu ke atasin. Kalau udah balance sebesar 20 juta, kita bisa save and new. Save and new, terus berarti tanggal 7 Januari selesai. Nah, lanjut ke tanggal 8 Januari 2004. Di mana di tanggal 8 ini, dia menerima pelunasan utang dari Takashi. Nah, akan tetapi karena keuangan yang dimiliki Takashi ini sedang tidak baik-baik saja, perusahaan kita cuma nerima hutang setengahnya aja. Jadi si Takashi ini cuma ngelunasin setengah utangnya aja. Menggunakan Bank Daichi. Kita ubah dulu tanggalnya. Di tanggal 8. Kita ganti 8 Januari 2024. Deskripsinya menerima pelunasan dari Takashi. Nah, karena dia bilang pakai bank Daichi, berarti muncul di debit Bank Daichi. Nah, kreditnya karena dia bilang menerima pelunasan dari Takashi. Nah, berarti piutang kita berkurang ya, teman-teman. Karena kita nerima pelunasan utang dari Takashi. Berarti sama aja kayak kita menerima pelunasan piutang dari Takashi. Jadi dianggapnya utang untuk dia, piutang untuk kita. Berarti piutang usaha. Nah, ini pasti diminta subsidiary ledger. Isi aja berarti punyanya si Takashi. Nah, sebesar berapa? Berarti sebesar, di sini kan nggak ada nominalnya. Kita lihat Excel perhitungan kita. Punyanya Takashi itu 4745143. Nah, 4745143 ini dia bilang setengahnya aja. Setengahnya aja berarti nanti dapat 2,372,571. Ini kalian hitung di kalkulator ya, bisa dikali 50% atau dibagi 2, sama aja. Mau kalian kali 50% atau dibagi 2 sama aja. Jangan lupa di kreditnya juga diisi 2,372,571. Nah, kalau udah balance, berarti kita bisa save and new. Berarti 8 Januari selesai. Lanjut ke 10 Januari 2024. Di mana di sini dibilang, Hachiko menerima pesanan untuk jasa trumpet dress dari salah satu konsumen, yaitu Nobu. Nah, tarifnya itu sebesar 15 juta. Tapi karena jaraknya jauh, tarif tersebut naik 20%. Nah, Nobu lunasi tagihannya lewat Bank Hana dan transfer Bank Daichi. Yang dimana pelunasan Bank Hana itu lebih besar 4 juta dibandingkan melalui Bank Daichi. Berarti kita ubah 10 Januari 2024, deskripsinya menerima pesanan dari Nobu. Nah, kalau udah berarti dia bilang lewat Bank Hana dan Bank Daichi. Berarti muncul nih dua-duanya. Bank Hana dan Bank Daichi. Di kreditnya berarti pendapatan sewa trumpet dress. Pendapatan Nah, kenapa pakainya pendapatan sewa trumpet dress bukan pendapatan dibayar di muka? Karena kan dia nggak bilang tuh nerima uang DP aja, dia bilang langsung lunasi berarti sama aja kayak kita langsung
ngasih jasa kita sepenuhnya ke Shinobu. Nah, jadi dianggapnya sebagai pendapatan sewa. Nah, dia bilang sebesar 15 juta, tapi tarifnya naik 20%. Berarti 15 juta dikali 120%. 120% dapat dari 100 ditambah 20%. Karena dia bilang naik. Nah, kalau misalnya turun, nanti 100% dikurang persennya. Berarti di sini nanti 15 juta kali 120% itu dapat 18 juta. Nah, untuk Bang Hana sama Bang Daichi-nya kita harus hitung nih. Karena dia pakai lebih besar kayak gini. Nah, hitungnya aku tunjukin di Excel aja ya. Ini kalian bisa hitung di kertas juga, nggak apa-apa. Pakai kalkulator juga bisa. Nah, dia bilang, mana ya soalnya? Dia bilang Bang Hana dan Bang Daichi, Bang Hana itu lebih besar 4 juta. Berarti Hana tambah Daichi sama dengan 18 juta. Nah, Hana lebih besar berarti H plus 4 juta ya tadi. 4 juta, 4 juta ditambah Daichi sama dengan 18 juta. Kemudian berarti, ini maaf, ini bukan H tapi D. Karena dia bilang si Hana itu lebih besar 4 juta dibandingkan Daichi. Berarti si Hana kita kasih persamaan Daichi plus 4 juta. Kemudian dapat 2D tambah 4 juta kan. Sama dengan 18 juta. Nah, berarti 2D sama dengan kita pindah ruas. Kalau pindah pindah ruas kan ada yang tadinya plus, berarti jadi minus. Kita pindahin 4 jutanya. Nah, 2D sama dengan 18 kurang 4 berarti 14 juta. Berarti D sama dengan 14 juta dibagi 2. Nanti dapat 7 juta. Berarti darinya si Daichi itu bayarnya 7 juta. Lewat Daichi dibayar sebesar 7 juta. Berarti sisanya kalian bisa langsung 7 juta tambah 4 juta karena dia bilang si Bang Daichi lebih besar 4 juta. Si Bang Hana ini lebih besar 4 juta. Berarti bisa ditambah langsung 7 juta tambah 4 juta. Atau kalian cari selisihnya nih. Selisihnya 18 kurang 7 juta berapa? Selisihnya berarti dapat 11 juta. Nah, udah balance kan? Kalau udah balance, kita bisa save and new lagi. Berarti tanggal 10 selesai. Nah, kemudian untuk tanggal 11 Januari, dia bilang menyelesaikan jasa kimono dress yang telah dipesan pada tanggal 2 Januari 2024. Nah, sisa pembayarannya akan diterima melalui kas tunai sebesar 50%, Bang Hana 50%. Kita ganti nih. Tanggalnya yaitu 11 Januari 2024. Deskripsinya menyelesaikan jasa tanggal 2 Januari. Berarti akun-akunnya itu ada pertama kas tunai. Dibilang pakai kas tunai nih sama Bang Hana. Kas tunai sama Bang Hana. Kas tunai Bang Hana. Nah, karena kita udah mencatat di tanggal 2 kemarin di tanggal 2 itu kalau kalian ngelihat jurnalnya, itu kita kan mengakui pendapatan diterima di muka. Nah, karena kita udah ngelakuin nih jasanya, berarti kita harus buang pendapatan diterima di muka itu harus kita balik. Harus kita balikin untuk diakui jadi pendapatan sewa. Nah, berarti di debit kan pendapatan sewa diterima di muka itu um, di saldo normalnya kan di kredit, bertambahnya di kredit. Berarti kalau mau kita buang atau mau kita balik, dia bertambahnya di debit. Berarti di debit muncul pendapatan diterima di muka. Nah, kayak yang aku tadi bilang, kita mau balikin pendapatan yang diterima di muka untuk mengakui pendapatan sewa. Jadi di kreditnya muncul nih pendapatan sewa. Sewa apa? Dia bilang pakai kimono dress. Ya, berarti kimono dress.
Ini sesuai dengan soal. Dia bilang kimono dress. Nah, berapa? Pertama, kita akui pendapatan sewa kimono dress. Sewa kimono dress berarti 600.000 per orang, dia bilang. 600.000 per orang untuk 10 orang. Bentar. Dia bilang 600.000 per orang untuk 10 orang. Berarti totalnya berapa? 600.000 kali 10 dapat nanti 6 juta. Berarti di kreditnya muncul pendapatan sewa sebesar 6 juta. Nah, karena kita mau balikin si pendapatan diterima di muka, berarti kita catatnya sesuai yang kita catat di tanggal 2. Tanggal 2 kan kita nyatet 5 juta. 500.000. Nah, berarti kita langsung balikin aja 500.000. Nah, sisa di debit kan sisa 5.500.000. 5.500.000 itu kita nggak boleh masukin si pendapatan yang terima di muka. Jadi bukan 6 juta dikali 50 itu dapat dari, dia bilang sebesar 50%. 50%. Jadi pembagian kas tunai itu sama Bang Hana itu 50% dan 50%. Nah, yang kita pakai untuk perkalian itu bukan yang 6 juta. Karena nanti double sama pendapatan diterima di muka. Jadi kita harus kurangin dulu 6 juta dikurang 500.000, nanti kan dapat 5.500.000. Nah, baru dia dikali sama 50%. 5.500.000 kali 50% nanti dapat 2750. Nah, untuk si Bang Hana juga sama, 2750 karena dia 50%. Kalau udah balance, kita bisa next, save and new. Nah, kita bisa lanjut ke yang tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari. Nah, dia bilang menerima pembayaran dari Tetsuya atas transaksi jasa sewa Bolgon Dress dan Strapless Dress sebesar 30 juta dengan perbandingan harga masing-masing jasa sebesar 25 banding 75 menggunakan Bank Daichi. Berarti deskripsinya menerima pembayaran jasa dari Tetsuya. Nah, akunnya berarti karena dia bilang pakai Bank Daichi, akun di debitnya cuma ada Bank Daichi. Bank Daichi bertambah di debit. Nah, kemudian berarti ada sewa bolgon dress sama strapless dress. Berarti pendapatan sewa bolgon dress dan juga pendapatan sewa strapless dress. Nah, berapa nominalnya? Kita isi dulu yang kita ketahui di mana totalnya 30 juta. Berarti Bank Daichi itu ada 30 juta. Nah, untuk si bolgon sama dressnya, kita lihat nih, dia bilang perbandingannya 25 banding 75. Berarti untuk si bolgon dress dulu, 30 juta dikali 25 per total perbandingan mereka. 75 tambah 25 yaitu 100. Berarti 30 juta kali 25 per 100. Nanti dapat hasilnya itu 7.500.000. Nah, untuk si strapless dress, kalian bisa selisihin aja debit kreditnya, atau kalian hitung 30 juta kali 75 per 100. Nanti dapat 22.500. Nah, kalau udah balance 30 juta, kita bisa save and new. Berarti tanggal 15 selesai. Lanjut lagi ke tanggal 14 Januari. Kita ganti tanggalnya 14 2024. Nah, dia bilang perusahaan melakukan pelunasan utang kepada salah satu pemasok, yaitu Nichiro, yang dimana pelunasan ini dilakukan secara tunai, dan Bang Hana sebesar 50 banding 50. Berarti kali 50% aja sama aja. Deskripsinya, melakukan pelunasan utang kepada Nichiro. Karena kita melunasi utang saldo normalnya di kredit. Berarti kalau kita lunasin munculnya di debit. Utang usaha ini pasti kayak biasa disuruh isi subsidiary ledger. Kita isi Nichiro. Nah, terus dia bilang pakai tunai dan Bank Hana. Berarti tunai dan Bank Hana.
Tunai dan bahannya dikredit ya, karena kita ngeluarin uang. Nominalnya, itu berarti kita lihat di perhitungan kita. Nichiro ya. Nah, Nichiro itu ada 41.900.000. Berarti kita masukin nih 41.900.000 di utangnya kita lunasin. 41.900.000. Nah, karena dia bilang pakai 50%, 50 banding 50 atau 50% sama aja. Berarti 41.900.000 kita kali 50%. Nanti dapat 29.50. Untuk banknya juga sama 29.50. Nah, kalau udah balance, kita bisa save and new. 14 selesai. Lanjut ke tanggal 15 Januari. Nah, untuk itu dia bilang perusahaan membayar tunggakan gaji bulan lalu sekaligus membayar gaji bulan ini, karyawan bulan ini yang besarnya itu sama melalui Bank Hana. Berarti deskripsinya membayar utang dan gaji. Utang gaji dan gaji bulan ini. Untuk deskripsi nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa ya. Fleksibel aja, yang penting intinya dapat. Untuk itu tanggal 15 berarti dia membayar tunggakan gaji bulan lalu. Berarti kita bayar utang ya. Dia bilang membayar tunggakan gaji bulan lalu itu sama aja kayak utang gaji. Berarti kita bayar utang gaji. Utang gaji kan sama kayak utang usaha. Berarti dia kalau dibayar itu ada di debit utang gaji. Nah, utang gaji kemudian karena dia bilang bayar gaji bulan ini juga, berarti kita cari yang berhubungan sama gaji, berarti ada beban gaji. Nah, kreditnya dia bilang pakai Hana, berarti Bank Hana. Bentar. Bank Hana. Nah, sebesar berapa? Kita lihat di perhitungan kita di Excel. Ini semua udah benar-benar kita hitung semua. Jadi, kalau bisa kalian hitung dulu semuanya di awal. Jadi pas masukin transaksi itu nggak perlu hitung-hitung lagi, tinggal masukin jurnal, terus angkanya udah dapet. Jadi lebih cepat aja. Kita cari utang gaji itu ada di mana ya kita hitung. Nih, utang gaji. Utang gaji kita 1.500.000. Perhitungannya ada di informasi sebelum transaksi yang ada di soal. Jadi bisa kalian review ulang kalau kalian lupa. Nah, utang gaji itu sebesar 1.500.000. Kita masukin 1.500.000. Lalu dia bilang besarnya itu sama kayak gaji bulan ini. Berarti untuk beban gajinya sama 1.500.000. Terus kalian totalin aja berapa. Nih kalian tinggal lihat di bawah kanan. Berarti dapat 3 juta kreditnya yang belum keisi. Berarti masukin aja 3 juta. Kalau udah balance, save and new kayak biasa. Nah, lanjut lagi untuk tanggal 16 Januari. 16 Januari 2024. Dia bilang membeli benang dari Nyonya Jessie seharga 200.000. Perusahaan nyatet benang ini sebagai perlengkapan kantor. Berarti membeli perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor kan aset ya. Berarti dia bertambah di debit. Perlengkapan kantor. Dia bilang pakai, nah ini. Dia bilang kan seharga 200.000. Kalian harus cek di informasi tanggal nomor 12 ini pasti selalu ada. Di ujian nanti pun ada. Kuis atau ujian pasti ada, cuma nominalnya beda-beda. Dia bilang nih, transaksi yang tidak terdapat keterangan pembayaran menggunakan kas tunai. Nah, tapi kalau pengeluarannya kurang dari 400.000 nih, kurang dari 400.000 akan menggunakan kas kecil. Jadi kalau kurang dari 400.000, dia bukan pakai kas tunai, tapi pakai kas kecil. Nah, nominal ini bisa beda-beda. Siapa tahu di kuis nanti kalian 300.000 atau 500.000. Dilihat lagi ya. Dicek lagi nih. Jangan sampai ini salah. Karena ini gampang jurnalnya. Oke, kalau udah berarti kreditnya adalah kas kecil. Nah, sebesar 200.000.
Ini sayang loh kalau salah, soalnya kan gampang. Berarti tanggal 16 selesai. Nah, kemudian kita save aja. Ini di tanggal 18 Januari 2024 memindahkan saldo dari Bank Hana ke Bank Daichi sebesar 10 juta. Ini juga gampang ya teman-teman. Harusnya ini bisa nih, gak usah pakai mikir. 18/01/2024. Nah, deskripsinya berarti memindahkan saldo. Pindahkan saldo bank. Dia bilang dari Bank Hana ke Bank Daichi. Berarti yang bertambah apa? Bank apa? Bank Daichi. Berarti Bank Daichi-nya di debit. Bank Daichi. Nah, yang berkurang itu Bank Hana. Berarti Bank Hana di kredit. Nominalnya 10 juta. Kalau udah ke bawahin lalu ke atasin, kita bisa save and new. Nah, selanjutnya bakal dibahas sama Leo. Makasih teman-teman. Oke, jadi untuk Ion Folio itu sendiri sudah dikasih tahu di info di tanggal 7 Januari 2024, di mana dia udah membayar uang DP 20 juta tunai. Oke, jadi uang panjar tersebut merupakan 40% dari pelunasan keseluruhan. Oke, jadi 20 juta ini kita bisa cari teman-teman. 20, 20 juta ini adalah untuk 40%. Oke. Oke, nah kita mau tahu 100%-nya berapa gitu ya. Berarti cara mencari 100%-nya itu adalah 20 juta dibagi dengan 40%. Nanti dapatnya 50 juta. Oke, sampai di situ paham? Oke, jadi jasanya adalah 50 juta dibayar 20 juta. Berarti sisa pelunasannya adalah 30 juta. Berarti kita jurnal di tanggal 20/01/2024. Jadi kita ada melaksanakan sewa dan menerima pelunasan. Gitu ya. Nah, di sini di info kalau pelunasan tagihan dilakukan 20% tunai. Oke, berarti di debitnya ada kas tunai. Kemudian di kreditnya ada Bank Daichi. Dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Berarti ada yang namanya piutang usaha. Kemudian karena kita udah melaksanakan, nah kita isi dulu subsidiarinya dengan Event Folio. Kemudian karena kita sudah melaksanakan jasanya, berarti hutang kita yang uang DP pada tanggal 7 Januari itu boleh kita hapuskan. Oke. Nah, untuk jurnal di 7 Januari itu kan kita mencatat adanya pendapatan diterima di muka. Berarti pendapatan diterima di mukanya boleh dihapus. Kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa bulk count. Untuk kreditnya 50 juta. Oke, untuk pendapatan diterima di mukanya adalah 20 juta. Nah, kemudian 30 juta dari 50 dikurangi 20 juta. Di mana kalau teman-teman perhatikan 30 juta itu terbagi menjadi 3 komponen. Ada yang pertama itu 20% tunai, ada yang namanya 40% TF melalui Bank Daichi, dan sisanya berarti 40%-nya lagi melalui piutang. Berarti kalau kita mau cari 20% dikali dengan 30 juta itu untuk bank tunainya, 40% untuk Bank Daichi, 40% juga untuk piutang. Oke, berarti dapatnya 6 juta, 12 juta, dan 12 juta. Jadi kita boleh masukin 6 juta, kemudian 12 juta, bisa masukin 12 juta juga. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan untuk debit kreditnya sudah balance. Berarti udah boleh lanjut. Nah, udah benar. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk di tanggal 22 Januari 2024. Kita membayar teknisi untuk perbaiki AC. Oke, di mana tidak menambah masa manfaat umur dan dicatat sebagai beban lainnya. Oke, ini kalau teman-teman perhatikan di ketentuan soal, kurang dari 400.000 kita menggunakan kas kecil. Oke, oke, berarti di sini kita ada beban lainnya di debit. Kemudian kreditnya adalah kas kecil, nilainya sebesar 300.000. Oke, disesuaikan debit kreditnya agar balance. Oke, ini di tanggal 22 Januari. Oke, kita boleh save and new. Kalau udah di tanggal 23 Januari 2024, perusahaan membeli tambahan perlengkapan kantor secara kredit 2 juta. Oke, berarti di sini ada tambahan perlengkapan kantor.
Oke, berarti ada pembelian perlengkapan kantor. Oke, karena pembelian perlengkapan, otomatis kita mendapatkan perlengkapan kantor. Dan di sini nanti kita mengakui adanya hutang, gitu ya, hutang usaha. Usaha milik Obayashi. Oke, Obayashi debit kreditnya disesuaikan 2 juta, 2 juta. Debit kreditnya disesuaikan agak balance. Itu untuk tanggal 23 Januari 2024. Oke, kalau udah kita boleh save and new. Kemudian di tanggal 25/01/2024, Hachiko melakukan pengisian kas kecil. Oke, jadi ada pengisian kas kecil. Oke, untuk pengisian kas kecil fluctuating fund, untuk jurnalnya kayak gini, kas kecil pada kas tunai. Sebesar berapa? Sebesar yang udah kita gunakan. Di mana kas kecil itu kita gunakan di tanggal yang Kak Abi jelaskan, itu ada di tanggal 16 Januari, membeli sebesar 200.000, sama di tanggal ini 22 Januari. Berarti 300.000 ditambah 200.000. Berarti kas kecilnya diisi kembali sebesar 100.000. Itu untuk pendekatan fluctuating fund. Oke, gitu. Kemudian boleh dikuningkan. Oke, boleh save and new. Kita ditasuk tanggal 26/01/2024. Kita ada eh, pendapatan lainnya dari sewa. Teman-teman perhatikan. Di sini kita ada pendapatan sewa dengan menggunakan kas tunai pada pendapatan lainnya sebesar 2 juta. Oke, 2 juta. Sesuaikan debit kreditnya agak balance. Oke, sini berarti sudah selesai. Oke, boleh save and new. Kita ke tanggal 28/01/2024, di mana akuntan perusahaan menemukan kesalahan pencatatan atas transaksi kepada Aaron Suryo yang seharusnya bukanlah yang ball gown, melainkan yang mermaid. Oke, berarti nanti kita harus hapus yang pendapatan ball gown-nya karena salah. Dan kita memasukkan mermaid. Di mana mermaid lebih murah 2 juta dibandingkan ball gown. Oke. Jadi kalau udah, kita melakukan koreksi terhadap pendapatan. Oke, karena salah, pendapatan bolgonnya harus dihapuskan. Di sisi debit, sama di kreditnya ada pendapatan mermaid untuk yang benarnya. Dimana kalau teman-teman perhatikan, untuk pendapatan bolgon itu kan yang kita cari tadi. Yang ini, pendapatannya adalah 50 juta. Oke, ini sebentar. Kita hitung. Stasiun biru. Oke, ini 50 juta. Oke, berarti kita harus hapuskan terlebih dahulu 50 juta. Kemudian kreditnya 48 juta karena selisihnya 2 juta. Gitu ya. Atas selisih ini penyesuaian terhadap piutang usaha. Berarti piutang usahanya harus dikurangkan. Oke, berarti sebentar. Piutang usahanya di sisi kredit sebesar 2 juta. Oke, piutang usahanya boleh dimasukkan untuk Aaron Furio. Nah, kalau udah disesuaikan, debit kreditnya agak balance. Tuh. Oke, kalau udah boleh save and new. Kita masuk di tanggal 30 Januari 2024. Hachikoko melakukan pelunasan utang secara keseluruhan kepada Kyokuni. Oke, di sini di tanggal 30/01/2024 melakukan pelunasan utang Kyokuni. Kyokuni, di mana kalau teman-teman perhatikan, hutang Kyokuni itu teman-teman dapatkan dari list teman-teman cari kemarin. Gitu ya, di mana Kyokuni itu utangnya adalah 8.306, ya, yang ini. Oke, berarti itu yang kita lunasi. Berarti hutang usaha kita berkurang, nanti kas tunai. Ntar, subsidiarinya kita ganti menjadi Kyokuni. Oke, nah berarti kas tunainya berkurang sebesar tadi 8.306. Oke, oke, disesuaikan debit kreditnya agar balance. Oke, kalau udah balance kita boleh next. Kita masuk ke penyesuaian. Ingat kalau penyesuaian perlu diganti untuk voucher numbernya ADJ01. Berarti di tanggal 31 Januari 2024. Penyesuaian iklan asuransi sewa. Oke.
Berarti kita mengakui adanya beban iklan, beban asuransi, sama beban sewa. Oke, berarti kontra akunnya ada iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Untuk nilainya teman-teman berdasarkan perhitungan yang udah kita cari sebelumnya. Di mana untuk advertising atau iklan itu adalah penyesuaiannya 2.500.000. Oke, berarti kita masukkan untuk iklan 2.500.000, 2.500.000. Oke. Kemudian yang kedua itu ada namanya prepaid rent atau sewa sebesar 1.005. Oke. 1.005, kreditnya 1.005. Oke. Kalau udah kita masuk ke asuransinya yang udah kita cari juga itu 350.000. Oke, 35. Oke, kalau udah teman-teman perhatikan debit kreditnya udah balance atau belum. Kalau udah kita boleh lanjutkan lagi. Gitu ya. Jadi didasarkan pada perhitungan teman-teman di Excel. Oke, boleh save and new. Kemudian kita melakukan penyesuaian terhadap penyusutan. Di mana kita perlu mengetahui beban penyusutan apa saja yang ada, yaitu bangunan. Nah, sorry, bentar. Bukan akumulasi, sorry, ada penyusutan. Oke. Untuk bebannya ada beban depresiasi bangunan, ada beban depresiasi mobil sedan, sama beban depresiasi peralatan. Kontra akunnya ada akumulasi bangunan, akumulasi mobil sedan, dan akumulasi peralatan. Untuk nilainya kita comot dari Excel yang udah kita hitung. Di mana kalau yang pertama itu bangunan, itu kita dapat akumulasinya sebesar 2296.007. Berarti boleh dimasukin 2296.007. 2296.007. 229 2296.007. Oke. Itu untuk bangunan. Kemudian untuk yang kedua itu mobil sedan ada 1666667. Oke, mobil sedan 1666667. 1666667. Oke. Kemudian yang ketiga itu di bagian peralatan itu 4 juta. Boleh dimasukkan 4 juta. Oke. Untuk penyesuaian sudah selesai. Berarti balik lagi bergantung pada Excel teman-teman perhitungannya ya. Oke, kalau udah boleh save and new. Ada pendapatan bunga dari perusahaan Bank Hana 750 dengan biaya administrasi 40.000, pajak bunga 5%. Ini kayak waktu kita pertemuan pertama-tama ngitungnya. Oke, berarti di tanggal 31/01/2023, 2024, sorry, penyesuaian bunga. Di mana kalau teman-teman perhatikan ada yang namanya biaya administrasi di debit, ada namanya bunga, biaya bunga, kemudian sisanya dimasukkan ke Bank Hana. Nah, kreditnya itu adalah pendapatan bunga. Oke. Yang kita ketahui pendapatan bunga dulu sebesar 750.000. Oke. Biaya administrasi banknya 40.000. Kemudian biaya bunganya itu 5% dari pendapatan bunga. Berarti cara mencarinya 700 pendapatan bunganya ada 750.000. Oke. Terus pajak bunganya 4%. Betul nggak 4%? Ntar. Itu, 5%, sorry. Oke, berarti cara mencarinya dikali 5%. Ada 37.500. Ya. Kemudian disesuaikan agar balance sisanya berapa. Tuh, coba bentar aku hitung. Ya, balance itu 672.500. Boleh disesuaikan. Harusnya debit kredit teman-teman balance. Ya. Dah, itu untuk hmm, penyesuaian bunga Bank Hana. Oke. Kita save and new lagi di tanggal 31/01/2024 ada penyesuaian perlengkapan. Oke, untuk penyesuaian perlengkapan di sini teman-teman boleh langsung jurnal aja beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan untuk perlengkapan itu saldonya ada berapa? Kita lihat di chart of account kita.
Perlengkapan itu ada 25 juta. Oke, di sini kita boleh sambil cari. Beginningnya 25 juta. Oke. Nah, di sini teman-teman ganti aja nanti menggunakan Jepang Yen. Di sini kita melakukan perhitungan aja. Gitu ya. Nah, ada nggak transaksi pembelian perlengkapan? Kita cari. Ada nggak? Sebentar. Oke, di sini ada pencatatan perlengkapan 200.000. Berarti ada pembelian 200.000. Oke, kemudian ada lagi nggak? Kemudian kita coba cari. Ada sebesar 2 juta yang tanggal 23 Januari. Pembelian lagi 2 juta. Oke, boleh ditotalkan itu nanti dapatnya berapa gitu ya. Oke, 27.200. Oke. Nah, di sini dikasih info untuk endingnya itu adalah 22.200. Oke, endingnya 22.200. Berarti kalau mau cari tahu yang terpakainya, itu 27.200 dikurangi 22.200. Dapatnya 5 juta. Oke, berarti nanti kita buat jurnal, perlengkapan pada perlengkapan 5 juta. Oke, selesai. Ini untuk penyesuaian perlengkapan. Oke, selanjutnya ada yang namanya 3101/2023. Ada penyesuaian bunga bank juga untuk Bank Daichi. Oke, untuk Bank Daichi itu sendiri, di mana kalau teman-teman perhatikan, pajak bunganya itu 80.000. Oke, biaya administrasinya 8% dari pendapatan bunga. Oke, kalau kita perhatikan, yang namanya pajak bunga itu didasarkan pada pendapatan bunga. Gitu ya. Jadi, ini beda sama nomor 3. Kalau nomor 5 ini yang diketahui justru pajak bunga banknya, 80.000. Oke, berarti kita bisa lakukan pencarian lagi. Di mana pajak bunga bank itu kan 4%. 4%-nya adalah 80.000. Berarti kita mau tahu berapa pendapatan bunganya. Berarti cara mencari pendapatan bunganya, 80.000 dibagi 4%. Berarti ini 100%-nya. Oke. Nah, berarti pendapatan bunga kita 2 juta. Udah, kalau udah ketahuan berarti ada jurnal-jurnalnya. Berarti kita mengakui adanya biaya bunga. Boleh, terus administrasi. Kemudian ada penambahan saldo Bank Daichi sama pendapatan bunga. Pendapatan bunganya 2 juta, biaya bunganya 80.000, biaya administrasinya 8% dari pendapatan bunga. Oke, berarti biaya administrasinya 2 juta dikali 8%. Dapatnya 160.000. Oke, 160.000. Kemudian kalau kita lihat ini belum balance, selisihnya dimasukkan ke Bank Daichi sebesar 1760. Oke, kalau teman-teman perhatikan sudah balance. Oke, kalau udah balance, jurnal kita udah selesai. Teman-teman boleh save and close. Oke, kalau ada yang belum mengerti atau mau ada yang ditanyakan, boleh menghubungi aku atau enggak Kak Abigail. Ya, nah, sekian dari aku dan Kak Abigail. Thank you dan good luck buat UTS-nya teman-teman.